everything you want, but you can't have. Number one regret, no take backs. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, students. Are you okay today? Are you okay? Are you fine? How are you today? Nah, kalau how are you today, udah oke ya, udah tahu jawabannya ya. Kalau are you okay, masih belum ya, belum terbiasa ya. Today, our weather is not so good. Ya, cuaca kita tidak terlalu baik hari ini. Mendung dan juga hujan. Ya, jadi kita mau cek kehadiran dulu. Kita lihat siapa yang tidak hadir dengan cuaca yang seperti ini. Okay, but for starting our lesson for today, jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Doa belajar, ya. Silakan. Okay, for checking your attendance, ya, untuk mengecek kehadiran kalian, siapa yang tidak hadir hari ini? Apa kalian tahu? Siapa? Coba lihat kawannya, siapa yang tidak berhadir hari ini? Syifa, kemana dia? Ada acara keluarga, baik, izin ya. Okay, can you stand up for a moment? Tolong berdiri sebentar. Bapak mau lihat siapa yang hari ini belum rapi pakaiannya. Coba, rapikan dulu pakaiannya. Oke. Check your uniform. Is it okay? Okay, have a seat please. Okay, now look at your table. Perhatikan meja kalian. Especially in the box. Di kotaknya, di dalam lacinya. Coba cek. Any rubbish? Apakah ada sampah? Kalau ada silakan ambil, minta tolong dibuang terlebih dahulu. Nanti nggak sehat, lagi belajar, lagi keluar mosquito. Nggak ada sampah ya? Alhamdulillah tidak ada. Baik, berarti kalian sudah bersih dan rapi. Jadi kita insya Allah, you are ready to get a lesson. Oh, you get the rubbish. Rupanya ada. Nggak tahu sampah siapa. Oh, baik. In the last meeting, we learn about narrative text. Di pertemuan yang lalu, kita sudah bahas mengenai narrative text. Anyone remember about narrative text that we learn in the last meeting? Yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Iza? Oke, crocodile and mouse deer. Buaya dan kancil. Good. Have you known? Sudah tahukah kalian about the story of Malin Kundang? Pernah dengar cerita Malin Kundang? Pernah? Tahu garis besarnya seperti apa? Garis besar ceritanya? Oke, dikutuk menjadi batu. Cursed to be stone.
For education, that means untuk sekolah. Ya, ditulis di di kertas tempat anak itu mengemis เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบ untuk นี้ทุก biaya วัน pendidikan. ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Oke, what do you get from this video? Apa yang bisa kalian tangkap dari video ini? Raise your hand, please. Yes, Izzah. Perbuatan baik. Okay. The good habit don't must be stopped. Okay. Perbuatan baik jangan pernah dihentikan. Ada berapa perbuatan baik yang dimunculkan di video tadi? Remember? Mention number 1. Okay, help someone who you never know about him or her. Seseorang yang tidak pernah kalian kenal. Mau kalian tolong. Number 2. Ya, memberi makan anjing. Number 3. Memberi sedekah. For who? Untuk siapa? Untuk pengemis. Untuk anak kecil. Dia yang ditulis di kertas itunya untuk biaya pendidikan. The last? Ingat? Ada kalian lihat tadi momen di mana dia menggeser pot bunga yang sudah kering? Ditaruh di bawah air bekasan dari ruko orang itu, ya, dipindahin. Perhatikan, itu yang paling utama. Ya. Ketika kita bisa berguna untuk orang lain, itu akan memberikan dampak yang baik bagi kita. When you do something the goodness, sesuatu yang kalian lakukan itu baik, that will be more benefit for you. Itu akan sangat bermanfaat bagi kalian. Memang terkadang tidak kita rasakan dari segi material, tidak dari posisi uang, kekayaan, enggak. Tetapi dari sisi kepuasan batin. Jadi jangan sepelekan hal yang kecil. Perbuatan kecil itu kadang-kadang bisa bernilai pahala besar. Daripada yang besar, kadang-kadang tidak bernilai pahala. For example, about praying, salat. Wajib kan? Wajib. Tetapi kalau kita tidak punya ilmu untuk melaksanakan salat, maka bisa saja salat kita tidak diterima. Tetapi dengan memindahkan duri di jalan bisa saja berpahala besar. Jadi jangan sepelekan perbuatan baik yang kecil. Oke, good. So, for today, because we learn about narrative text, ini berkaitan dengan yang apa video kalian lihat tadi. Ya, tadi kita sudah melihat bahwa kita dengan perbuatan kecil bisa berefek besar. Yang akan kita pelajari hari ini adalah perbuatan jahat yang kecil bisa berefek besar. Oke, this is our purpose. Ini target pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita. Identify the explicit information, mengidentifikasi informasi tersirat dalam teks, kemudian understanding the explicit, memahami informasi yang tersirat, dan juga determine, yang ketiga. Determine ini menentukan informasi tersirat dalam teks naratif. Nanti kan ada saya kasih teks, nanti kalian akan melihat bagaimana
informasi itu tersirat dalam teks tersebut. Apa pentingnya kita belajar ini? What the most important things from this text? Yang perlu kita pelajari, hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui adalah bahwa the first one, narrative text itu adalah cerita hayalan, imajinasi atau imagination. Sekarang perhatikan baik-baik. Sebelum kita mulai, kita coba ice breaking dulu sebentar. Ya, ini fokus biar kalian itu lebih paham dan lebih fokus nantinya. Oke, look at kita coba. Harus serentak. Loh. Belum fokus. Perhatikan tangan saya. Kemana nih? Ini dua ini. Ya, kelompok A. Harus serentak. Hop. Fokus tangan saya. Oke, sebelah sini tes. Fokus. Oke. Sekali lagi ya. Serentak. Oke, ya. Nah, ini dia cerita Malin Kundangnya. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Kalian boleh mengamatinya. Ya, silahkan. Silakan mengamati. Take your time to read and perhatikan apa yang ada di dalam teks. Once upon a time, suatu ketika in small village on the coast of the West Sumatra, di sebuah kampung kecil di pinggiran Sumatera Barat, lived a poor woman named Malin Kundang. Malin Kundang was ashamed of his poor mother. Ya, Malin Kundang merasa sangat malu melihat ibunya. Because he was now a rich man. Karena dia sekarang menjadi orang yang sangat kaya. Si Malin ini sudah sangat kaya, jadi malu ketemu sama ibunya itu yang miskin, sudah tua renta, ya, rumah mungkin sudah garis mereng, tinggal ditiup, roboh, ya, dan sebagainya. Padahal itu rumah dia dulu. So he turned around and went back to his ship. Kemudian dia berbalik dan kembali ke kapalnya. Good. Without saying anything to his mother, tanpa berkata apapun, dia tidak mengucapkan sepatah apapun. He say no anything. Ya, dia tidak mengucapkan apapun. And then something happened. Ya. Ketika orang tuanya merasa didurhakai oleh anaknya, as soon as Malin Kundang got on the ship, ketika Malin Kundang sudah kembali ke kapalnya, a miracle happened. Sesuatu yang keajaiban terjadi. Malin Kundang suddenly turned into stone. Malin berubah menjadi batu. He had become a statue. Dia menjadi sebuah patung. Ya. Kemudian the ship left the village and Malin Kundang statue was left on the coast of West Sumatra forever. Kemudian kapal itu sudah meninggalkan kampung halaman si Malin dan patung Malin Kundang itu tertinggal di pinggiran pesisir pantai Sumatera Barat. Ya. Oke. Can you identify the information? Apa informasi yang bisa kalian dapatkan dari sini? Raise your hand. Come on. Apa informasi yang bisa kalian temukan, yang kalian dapatkan dari sini?
Oke, berubah menjadi batu karena durhaka pada ibunya. From this group. I ask you to make a group. Silakan membuat kelompok. Satu kelompok 4 orang. Ya. Come on. Ini satu kelompok. Ini bergabung satu kelompok. Ini satu kelompok. Bergabung aja. Ini itu yang cewek di belakang satu kelompok, yang cowoknya satu kelompok. Attention please. Each group, di setiap kelompok, ya, I will divide some assessment, ya, beberapa lembar assessment LKPD yang kalian pegang nantinya, ya. But before of that, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Perhatikan, in your assessment paper, di lembar assessment kalian nantinya, ada kolom yang harus diisi. Ya, ada kolom yang harus diisi. Ada 3 kolom. Yang pertama, kolomnya itu mengenai jenis teks. Ya, teks apa yang kalian pelajari. Kemudian, bagaimana karakter tokoh si Malin? How about the actor of the story, tentang karakter si Malin, karakter ibunya, his mother, and also about a woman, a man, yang punya kapal, ya. Kemudian kalian isikan karakternya di kolom kedua, and then the last mention the information that you get from the text. Jadi ada teksnya di halaman utama, kemudian kalian tuliskan. Tadi secara garis besar sudah tersebutkan, kalian akan menemukan secara berdiskusi, ya, with your friend, explicit information. Ada informasi yang tersirat. Jadi informasi eksplisit kalian tentukan di dalam teksnya. And the last, you must answer 5 questions. Multiple choice. Ya, ada 5 pertanyaan multiple choice, pilihan ganda yang harus kalian semua selesaikan. Oke? You can open your dictionary. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. At the last, you will present. Kalian akan presentasikan ke depan. Silakan dikerjakan dan didiskusikan. Ya. Silakan dikerjakan yang di halaman kedua ini. You can ask me anything. Kalau ada yang nggak paham, boleh ditanyakan. Silakan. Ya, boleh. Nggak apa-apa, di grup aja. Oke, silakan. Kalian punya waktu 10 menit sebelum presentasi kita mulai. Yang ini, apa alasan ibunya membuat nggak izinkan Malin Kundang itu berlayar? Ini, why does the captain of the ship? Kenapa si kapten ini menawarkan si Malin Kundang itu kerja di kapal? Kemudian, what happened when Malin Kundang returned to his village after becoming rich? Kejadian apa yang terjadi ketika si Malin Kundang kembali ke kampung halamannya setelah dia kaya raya? Mengapa Malin Kundang berubah menjadi patung? Apa ide utama atau pesan moral yang kalian dapatkan dari cerita? Okay, now our time to present.
to show what the result of your discussion with your friend. Ya, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, nanti after your friend present the result, you must respond and asking, giving question maybe, or you want to memberikan respon yang berbeda mungkin dari teman kalian. Finish? Okay, Iza, come on. This group become the first. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang besar suaranya ya. Scene of text, the story of Malin Kundang. Legend. Oke, the story of Malin Kundang. Across, Legend. Malin Kundang meant to his mother, rebellious child, sorted to throne in person. Ibunya, his mother is good, his mother is loving, his mother is all. Oke, yang dibesarkan lagi suaranya ya. Oke. Informasinya, disobedient to his mother because of will, cursed by his mother for being disobedient. He was Embarrassed. embarrassed because of his mother was out. Okay, good. Wait second. According to your friend, the explicit information number 1 is, may I see? Disobedient to his mother because of wealth. Ya, ketidakpatuhan atau kedurhakaan Malin Kundang itu karena kekayaan. Right? Is that true? Apakah itu benar? Okay. The second, cursed by his mother for being disobedient. Dikutuk oleh ibunya apa ini? Oh, dikutuk karena ketidakpatuhannya. Benar? Is that true? Benar? Si Malin dikutuk karena dia tidak mau mengaku ibunya? Benar. Oke. Berhubung waktu kita akan selesai. But I want to ask you, what is summary from your discussion? Apa yang bisa kalian ambil kesimpulan dari diskusi kalian? Terutama dari pembelajaran kita hari ini. The first one. Yes. You must be respectful. Kalian harus benar-benar patuh, tidak boleh durhaka. Number 2. You. Tidak boleh membantah orang tua. Oke. Tidak boleh membanggakan kekayaan. Ya, jangan sombong. Don't be arrogant with your health. Ya, jangan sombong dengan kekayaan. Any else? Ada lagi? What is the moral value from this story? Ya, pesan, nilai moral, pesan nasihat dari cerita ini apa? Kepatuhan terhadap orang tua. Ya, itu harus benar-benar diperhatikan. What is your obstacle? Ada hambatan kira-kira? Ada kendala? Apa tadi kendala yang kalian temukan? Iza? Oh, karakter Malin Kundang yang belum begitu banyak dipahami ya. Itu karena vocab ya. Oke, berarti vocab kalian masih kurang. Ada lagi? Sebagai pesan terakhir. To get what you love, you must first be patient with what you hate. Ya. Imam Al-Ghazali menyampaikan, untuk mendapatkan sesuatu yang sangat kamu inginkan atau yang sangat kamu cintai, yang sangat kamu harapkan, you must first be patient with what you hate. Kamu yang pertama kali harus kamu lakukan adalah harus bersabar dengan apa yang kalian benci. Ya, untuk mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan, kalian harus bersabar dengan apa yang harus kalian benci.
Itu pesan Imam Al-Ghazali. Maksudnya, kalau kalian mau sesuatu, kalian harus bersabar dengan apa yang akan kalian lewati. Thank you for your attention. By saying Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah terhadap apa yang sudah kita pelajari hari ini. Come on, let's say together, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, this is our lesson for today. For the next meeting, we will continue about writing the narrative text. Ya, di pertemuan mendatang kita akan belajar menulis teks naratif. Ya, prepare yourself. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything you want, but you can't have. Number one regret, no take backs. The hole in your chest, that's payback. Payback, get you back.